Jadi, apalagi yang bikin tertarik untuk implementasikan banyak hal di dalam sini ya, di halaman kita untuk menggunakan Bootstrap. Di dalam Bootstrap ada fitur yang kita sebut sebagai tipografi. Mungkin teman-teman bisa lihat di bagian konten ada tipografi. Nah, di dalam tipografi ini teman-teman bisa juga ya memilih kayak font family base, font size, kemudian warna linknya, warna teksnya itu berubah-ubah sih. Jadi kayak contoh nih heading H1 sampai H6 aja fontnya berubah loh dari Bootstrap. Mereka punya style sendiri. Bisa teman-teman coba, bisa klik kanan di bagian kodenya di sini. Atau teman-teman bisa juga menggunakan ukuran yang sama tapi tagnya itu menggunakan paragraf. Tinggal pakai kelas H1 sampai H6 itu bakal menyamakan elemen H1 sampai 6 yang teman-teman miliki. Kira-kira seperti itu. Atau misalkan kita bisa customize heading di mana ada dua teks ya di sini ada font display heading, kemudian setelahnya di with faded secondary text dia berubah menjadi text mute. Mungkin kita bisa copy dan kita implementasikan di dalam browser karena dia sedikit nggak kelihatan jelas ya. Kita akan coba pisahkan di sini. Oke, saya coba H3 ini dan small class text-nya dengan text mute apa yang terjadi. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya warna hitamnya itu berbeda, dia sedikit buram. Oke, kira-kira seperti itu untuk versi text mute. Dan text mute ini untuk menyamarkan. Kemudian ada display. Oke, display heading ya. Display heading ini bisa menggantikan misalkan semuanya ditulis H1, terus ada display 1 memiliki ukuran yang berbeda jika kita tulis dengan H1 dan displaynya 6. Maka ikut mengecil. Oke. Kemudian ada lead. Oke, lead ini seperti potongan paragraf. Kita bisa coba aja. Misalkan di sini lead ya seperti regular biasa aja sih ya, bahasa kayak paragraf biasa pada umumnya kayak gini. Tapi dia stylenya agak beda ya. Option kita coba cari di sini. Dia menerapkan lead font size-nya. Oke, font size-nya dan font weight-nya aja. Berarti dia main-main di font weight. Sedangkan di teks biasa di sini font size, font weight, ya mengikuti yang ada di dalam browsernya. Kalau berarti ini kayak yang lead dia punya formatnya sendiri. Kemudian ada apa lagi? Ada inline. Kayak model-model kayak gini bisa teman-teman bisa gunakan ya. Misalkan dikasih marking, highlight, hard mark sama mark gitu buat highlight. Atau kalau misalnya ada garis seperti ini bisa menggunakan del. Oke, atau misalkan stroke kayak gitu. Kemudian di baris bawah bisa pakai ins atau bisa menggunakan underline. Small untuk tulisan small, strong untuk tebal, dan yang untuk miring ini bisa kita manfaatkan. Oke, dan masih banyak lagi apalagi kayak block quotes seperti ini. Cukup menarik ya. Misalkan ada yang tulis seperti ini, a well known quote contain a block quote, ini bisa ditulis di dalam kelas milik block quote-nya juga. Dan ada juga yang disertakan dengan namanya. Misal di sini ada figure yang membungkusnya. Kemudian di sini ada block quote dengan quote-nya itu sendiri sampai dengan quote block quote footer itu penulisnya. Ini agak sedikit menarik kalau misalnya kita praktekkan. Kita coba di bawah sini. Sini adalah tempat untuk quote-nya dan di sini untuk fig caption atau catatan kakinya biasanya digunakan untuk siapa penciptanya kayak gitu.
kita save dan buka di dalam browser, nah, terlihat lebih cantik gitu daripada tulisan yang diketikkan dengan style biasa saja. Nah, itu fungsinya tipografi. Ada yang bisa mengatur line, text line. Jadi langsung saja di sini di dalam pembungkusnya kita bisa terapkan text center, maka semua teks yang ada di dalamnya akan center seperti ini. Atau teman-teman bisa berikan text end jika teman-teman ingin menuliskannya di sebelah kanan ya. Dan karena saya sebenarnya sudah membuat ini, kita bisa berikan text end karena kita sudah membuat bungkus untuk quote ya. Nah, kita ubah menjadi text end, jadi dia berada di sebelah kiri. Oke, masih banyak lagi, misalkan list, unstyled list, tentunya akan berbeda-beda. Dan ya, masih banyak sekali yang bisa teman-teman ikuti di sini ya. Dan fungsi utility lainnya yang sangat menarik di dalam Bootstrap, kita coba cari ya menu utility-nya. Oke, di dalam layout utilities. Nah, di sini teman-teman akan menemukan untuk mengubah beberapa display ya, display utilities. Ada menggunakan flexbox options. Oke, dengan menggunakan display flex, dan nantinya kita bisa menggunakan dengan kelas di flex, di small flex atau display saja. Kemudian ada margin. Di sini bisa menggunakan margin padding dengan special utilitiesnya. Mungkin kita bisa coba masuk ke dalam display utilitiesnya terlebih dahulu. Nah, di sini di value untuk access untuk breakpoint, dan di sini ada di breakpoint value untuk small, middle, large, XL, dan double XL. Dan ada value-nya itu sendiri, ada inline, block, grid, table, cell, dan masih banyak lagi. Contohnya sih seperti ini. Ini digunakan untuk di line dan P2, backgroundnya primary dan text white. Selanjutnya juga sama. Padahal ininya D ya, padahal div ya, tapi kayak bottom kayak gitu. Terus ini ada untuk membuat block. Itu kita bisa menggunakan D block, ada inline, D block, background primary, dan lain-lainnya. Terus ada hiding element, di print. Ya, masih banyak sih utility yang bisa teman-teman lihat. Salah satunya di flexbox utility atau spacing utilities. Oke, ini untuk mengatur flexnya. Ini flexbox biasa. Kemudian kalau misalnya kita pengen atur berubah seperti ini, maka yang pertama kita akan atur flex row dengan margin bottom. Kita akan sediakan margin. Kemudian flex 1, 2, 3. Flex 1, 2, 3. Bisa juga dengan kolom biasa dan reverse kolom. Seperti yang kita sudah bahas ya. Untuk kolom juga bisa reverse dan bisa urutan biasa, dan sampai dengan menggunakan justify content. Di sini kita bisa letakkan langsung di dalam kelasnya, ada justify content start, justify content end, kemudian justify content center, dalam center, kemudian ada space between, kan? Ada around, dan yang terakhir ada evenly. Jadi sudah dibahas juga ya di dalam Bootstrap, sudah dikupas. Untuk align item pun ada, untuk align self juga ada ya, sampai dengan fill, grow and string yang sebelumnya kita bahas, auto margin dan lain-lainnya. Ini yang akan kita manfaatkan sebenarnya ke tahap selanjutnya. Yang jelas ya, komponen-komponen yang sudah kita berikan tadi cukup bermanfaat, dan di video selanjutnya kita akan coba mengenal beberapa komponen lainnya.